Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Taruna Utama di Hari Aprilia Tuharia, STB 4272, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ujian akhir semester Hukum Keuangan Negara. Oke, sebelum kita melakukan pemaparan atau materi hari ini, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Dengan nilai kerugian negara terbesar. Tren penindakan korupsi pada tahun 2022 yang Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menangani 36. Setelah melihat cuplikan video tadi, apa yang terlintas di pikiran kalian semua? Ya, benar sekali, yaitu kerugian keuangan negara. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih cara mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti. Satu kasus yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Salah satu persoalan mendasar yang sangat penting serta menjadi perhatian lebih mendalam dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana cara mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat tindakan korupsi. Baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan, sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena lambat laun perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur kerugian negara yaitu A. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan atau nilai yang seharusnya. B. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, atau dengan perkataan lain, kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian, kerugian negara hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian. C. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum tersebut dapat dibuktikan secara cermat. Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan mengenai keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul akibat A. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. B. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Nelson Mandela Rules is the rule of international prison system. Indonesia has adopted the rule through in the correctional system. Overcapacity, lack of facilities, and the limited number of human resources is in the current state of the prison. Basically, prisoners are the part of society. Therefore, the role of the care of community is very much needed of the process of coaching and mentoring. I will increase knowledge, work according to applicable regulation, improving and integrity at work, so that the correctional system can play a role in humanizing humans. I'm Dia Aprilia Tuharia from Correctional Polytechnic. Salam pembaharuan. Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada, semua menerapkan pidana uang pengganti. Peraturan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
71 diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya bahwa dalam undang-undang ini tidak pernah disebutkan secara tegas kapan uang pengganti itu harus dibayarkan. Dan apabila tidak membayar, apa sanksinya? Hanya dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, diberlakukan ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Kelemahan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam Undang-Undang 31 tahun 99. Dalam kedua undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayarkan dalam tempo 1 bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana. Pada dasarnya, terdapat dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutuskan perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari A. Tanggung-menanggung bersama, yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, yaitu sebuah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata dikenal ada dua bentuk, yaitu pasif dan aktif. Tanggung-menanggung bersama dapat diartikan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang atau kreditur lebih dari satu. Kemudian yang pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang atau debitur lebih dari satu. Dengan model tersebut, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim dalam hal ini negara sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa ataupun dengan cara berpatungan. B. Pembebanan secara proporsional. Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti di mana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara melalui pidana uang pengganti atau tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung nomor Caps /518/JTTA 11 tahun 2001 tanggal 1 November 2001 dilakukan dengan cara 1. Dibuatkan surat penagihan. Terpidana dipanggil dan menghadap jasa eksekutor, ditanya tentang kesanggupannya membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana, maka kepada Kejaksaan Negeri Tinggi memberikan surat perintah yaitu D-4. Gimana nih jika terpidana tidak mau membayar? Ada yang tahu nggak? Apabila narapidana tidak membayar uang pengganti, maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana penggantinya. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti yang disebut BA8. Namun, jika terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman padahal berita acara pelaksanaan tersebut belum ada, maka Kejari harus memerintahkan Kasipitusnya atau jaksa penuntut umum berkoordinasi kepada kepala lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara. Bagaimana jika terpidana tidak dapat melakukan pembayaran sekaligus? Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non-litigasi yang dilakukan dengan cara negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur, sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti. Pidana subsidiar pada pidana kurungan pengganti ini sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsidiar dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Itu bagaimana sih proses tuntutan ganti kerugian terjadi?
Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula, sehingga digunakan kembali dalam mencapai tujuan negara. Konklusi atau kesimpulannya dari sekian tadi, kita dapat simpulkan bahwa pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penagihan, tahapan pelelangan, tahapan pembayaran uang pengganti, dan tahapan gugatan perdata. Proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti kerugian negara sedapat mungkin dilaksanakan secara efektif. Pidana subsidiar atau pidana kurungan pengganti sebaiknya dihindari karena terdakwa wajib mengembalikan uang hasil korupsinya. Pidana penjara subsidiar dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Selain itu, diperlukan aturan hukum tersendiri dari pelaksanaan pelanggaran aset milik terpidana karena masih tunduk pada mekanisme hukum acara perdata yang terkesan lambat. Oke, nggak kerasa nih udah lama dari awal sampai akhir kita membahas tentang kerugian negara. Dengan demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.